Halo sahabat Gulfoto, kita ketemu lagi pada kesempatan ini di podcast Gulfoto. Udah bersama kita tamu dari jauh ini, Mas Silga dari Wonogiri Football Traveler. Selamat pagi, salam olahraga. Salam olahraga. Ini Mas Silga luar biasa teman-teman. Dari Manyaran ya Mas ya? Manyaran Wonogiri. Perjalanan berapa jam ini tadi Mas? Tadi kurang lebih ya 1 jam lebih dikit Mas. 1 jam lebih dikit ya. Oke, matur nuwun banget Mas, malah nyempat ke sini. Nggih, mumpung liburan sama ya. Biar ketemu sama Mas Aurega. Saudara gitu. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan Mas. Amin, mudah-mudahan silaturahminya semakin kuat Mas. Siap. Awalnya kan kita sempat rencana pengen tempat tengah-tengah kan kemarin iya, Mas. Di Solo Baru ya. Malah langsung dikunjungi. Sisan ya Mas. Sisan ya Mas. Nah, malah aku digawe olah-olah lagi. Dari Wonogiri Football Traveler ya Mas ya? Ya, itu saat ini klub yang bersama saya Mas, Wonogiri Traveler. Apparelnya ini ya? Toren Apparelnya ya? Toren Apparel, teman dekat saya juga. Oke, ini dari Manyaran juga nih ya? Produksinya? Ya, dari Manyaran. Oke. Kita kan mau bahas salah satunya Wonogiri Football Traveler mungkin ini nanti. Itu oke. Tapi saya itu basicnya apa ya Mas? Bingung saya ini. Ya sebagai pemain fan football mungkin. Apa mungkin kan di situ pengurus juga. Ya penikmat aja ya Mas. Penikmat ya. Penikmat sepak bola. Penikmat sepak bola ya. Yang saat ini di Wonogiri Football Traveler ya mainnya ya Mas ya. Salah satunya. Salah satunya ya. Berarti banyak ini. Banyak. Oke. Sambil mengalir aja Mas, kita ngobrol-ngobrolnya. Oke teman-teman sahabat Gulfoto semua, kita udah bersama Mas Silga. Kita mau cerita tentang sepak bola. Ini cukup unik ya, kita balik ke rumah lagi. Setelah beberapa episode kita tandang kayak kemarin. Roadshow ya Mas? Mana-mana gitu? Jadi sebelumnya sama Mas Mana, fotografer di tempatnya Mas Mana. Deket juga sih Colomadu sini. Tandangnya nggak jauh Mas. Terus ada Mas Freddy juga Colomadu. Terus saya juga itu. Iya. Kemarin direkomendasiin dari Mas Freddy. Oh iya pantas. Oke. Salam buat Mas Freddy. Mas Freddy pasti nonton ini nanti. Terus dulu ada pemain PSIS Semarang juga, Freddy Yanucil itu loh. Iya. Tapi rumahnya juga deket sini. BTW kalau di Liga Indonesia itu kesukaan saya PSIS Mas. Oh PSIS Semarang ya? Kemarin waktu main di Manahan nonton juga lawan PSIS Sleman itu. Oh pas Liga 1 ya kemarin ya? Yang Piala Presiden. Oh Piala Presiden. Iya. Menang PSIS kok ya? Iya Mas. Kalau di Liga Indonesia itu. Sekarang ya dikit-dikit ya Persis karena teman-teman banyak juga yang daerah sana gitu. Tapi kalau dari kecil sukanya udah PSIS. Julio Lopez itu loh Mas. Oh ya Cilo ya. Cilo oke. Julio Lopez, terus dulu ada Gaston Castanyo itu. Iya. Tahun berapa itu? 2000-an ya? Iya Mas, waktu masih SMA. Oh, jadi kan tahun 2000-an udah SMA Mas? 2006 sampai 2009 SMA. Oh, aku 2000 CSD aku Mas. Oh, iya. Dari kelihatan tuh ini. Enggak kelihatan muda, tak kira seumuran. Oh, ternyata lumayan jauh nih jaraknya ya. Oh, gitu. Aku juga mengikuti bola itu sejak 2006-an Mas. Di Indonesia ya waktu itu masih SD aku Mas. Jadi agak gimana ya, agak aneh anak kecil kok tontonannya bola itu. Karena waktu itu ya tayangannya hanya di TV itu aja kan. Di TV itu belum ada HP, Android, Instagram belum ada. Dan itu seru banget ya Mas. Seru banget. Oke, kita ngobrol yang tim Mas Silga naungi yaitu Wonogiri Football Traveler. Oke. Kalau timnya ini sendiri Mas, berdirinya udah lama atau? Jadi gini Mas, dulu itu sebelum di Wonogiri Traveler saya kan banyak beberapa tim-tim ya amatir lah yang saya ikuti, mulai dari fun football, terus tarkam kecil-kecilan, ada minicup dan sebagainya. Nah di suatu perkumpulan teman-teman ada suatu gagasan. Yuk kapan yuk nyetak stadion yuk atau travel atau apa gitu. Dari gagasan-gagasan itu kita kumpulkan, terus akhirnya terbentuklah Wonogiri Football Traveler atau FTW kalau sekarang. FTW. Iya. Terus kita sudah beberapa tempat yang kita kunjungi. Kalau sama Mas Aurega di UNS ya. Iya, alhamdulillah di UNS, di Sultan Agung, di
Mandala Krida, terus lupa saya itu mas. Sebenarnya itu yang pengen bikin klub itu teman saya, sekarang malah ada di Jakarta. Jadi saya ketiban campur ini mas, ngurusi ya, udah sebisa-bisanya. Ya itu sih mas, kurang lebih hampir setahun ini. Berarti 2022 ya mas? 2022, masih tergolong klub baru. Klub baru. Ya. Awalnya fan football apa langsung apa pertandingan pertama itu mas? Langsung di stadion apa lapangan biasa? Pertandingan biasa, sparingan biasa. Ya. Terus gagasan itu muncul, ya udah kita traveler. Sempat juga di DM dari traveler yang akun resmi mas. Oh, iya. Suruh daftar tapi nggak usah lah, kita amatir aja. Gitu. Iya. Lebih nyaman di sini amatir aja. Gitu. Oh, emang football traveler itu ada naungannya ya mas? Ada, kayaknya ada juga. Ada. Oh. Berarti pakai nama football traveler itu aman ya mas? Atau sempet? Ya kemarin cuman dapat DM aja, tapi kan nggak bisa maksa kita juga loh mas. Mau pakai nama apapun terserah. Terserah ya. Iya bener mas. Ya mungkin naungan itu ada positif ada negatifnya ya mas, ada lebih kurangnya ya. Iya. Itu kayaknya tiap kota kalau yang football traveler itu ada kayaknya. Ada tiap kota. Nah aku dulu mikirnya juga, apa ini bagian dari football traveler juga, di Solo kan ada football traveler Surakarta. Oh kalau ini nggak termasuk ya mas ya, sendiri ya, fan sendiri ya, dikelola independen ya. Terus karena gini mas, segmen saya itu kan teman-teman yang mohon maaf tidak kita bisa jalan-jalan kemanapun. Kalau yang traveler asli kan mereka ke luar negeri, keluar kota dan sebagainya. Kita cukup evan-evan saja sama teman-teman gitu. Jadi nggak berani pakai yang resmi. Iya. Ya menjalankan sesuai kemampuannya itu. Betul. Dan mengikuti teman-teman aja gitu. Kalau paling jauh di mana ini mas football traveler Wonogiri? Iya masih di sekitaran sini aja sih mas, Jogja, Solo. Ya lumayan itu mas. Rencana mau Semarang tapi ya nanti dulu lah. Ke Jatidiri berarti ya? Bisa Jatidiri, bisa yang satu Citarum ya. Citarum. Iya. Nah kalau pemainnya di football traveler Wonogiri sendiri mas, ada berapa ini saat ini yang ikut membernya? Yang ikut member itu sekitar ada 40-an. Wow ya banyak ya. Ya tapi curangnya saya ketika ada undangan Tarkam itu saya pakai pemain-pemain luar dari anggota. Karena ya gimana ya mas ya, kemarin waktu sedikit cerita ada undangan di Gunung Kidul, lawan kita itu ada satu timnas dari, nggak usah saya sebutkan ya, baru viral gitu. Terus satunya lagi juga ada pemain yang timnas pantai. Jadi kaliber liga lawannya. Kalau kita nggak cari imbang-imbangan pemain ya kasihan penonton, kasihan panitia, kasihan lawannya juga. Jadi ya kadang-kadang kita fleksibel. Tapi saya juga tetap minta persetujuan sama teman-teman. Kalau saya ambil pemain ini gimana? Gak apa-apa, mas. Itu ngambil pemain Tarkam dari mana saat itu, mas? Ya dari teman-teman Wonogiri. Wonogiri juga ya. Dari Suharjo juga. Yang dekat-dekat aja, mas. Tapi pengalamannya yang di atas member traveler gitu. Kalau kebanyakan dari teman-teman football traveler yang Wonogiri ini suka fun football gitu ya, mas? Iya, jadi main-main aman, main santai gitu. Ya untuk seneng, untuk fun aja ya. Nah, berarti ikut Tarkam juga ini ya kemarin itu ya, belum lama ya. Padahal kan di konsep awal itu traveler ya, kita cuman mau piknik, bonusnya bal-balan, sepak bola. Tapi lama-lama kok diundang Tarkam, kok diundang menikah, kok diundang yang lain. Gitu. Oh itu Tarkam itu undangan berarti? Iya. Jadi ya udah, apa boleh buat. Sisanya lah udah terlanjur namanya kemana-mana gitu. Udah cukup dikenal ya mas. Ya. Ya, buat pengalaman berarti. Walaupun kalah terus ya. Ya nanti dari kekalahan itu menjadi kemenangan. Betul. Biar bisa menghargai kemenangan. Bener mas. Nanti kalau bisa menang, ini loh perjuangannya biar nih kalahnya bola bali. Ya, kalaupun kalah wis biasa. Biasa. Nah kalau yang tim fan football traveler Wonogiri sendiri mas, kan 40 tadi ya yang main itu. Itu dari Wonogiri aja apa dari Solo Raya atau gimana? Itu mayoritas Wonogiri mas. Mungkin yang ada dari luar Wonogiri cuman
3 atau 4 gitu. Yang lainnya memang saya fokuskan teman-teman dari Wonogiri dulu aja. Mewadahi mulai dari yang paling timur itu kemarin ada dari Jatisrono, Jatipurno. Iya. Jatipurno paling ujung di Manyaran tempat kita. Manyaran itu paling barat ya Mas? Iya. Terus yang paling selatan udah dekat Australia itu teman kita dari Paranggupito, Praci itu ada. Wah, Wonogiri itu termasuknya wilayah yang tak lihat gede banget ya Mas, kabupaten. Kayaknya paling luas nomor 2 ya Mas. Paling luas. Jawa Tengah. Paling luas. Jadi untuk ke pusat Wonogiri kotanya itu sebenarnya ya lumayan jauh ya Mas. Lumayan jauh. Jenengan dari Manyaran ke Wonogiri kota sama ke sini sama jauhnya atau? Ya enggak, Mas. Enggak, oh dekat sana. Iya. Oh iya. Kurang lebih cuma 30 menit. Karena kan ada Waduk Gajah Mungkur itu kan mungkin ada beberapa wilayah yang muter kan harusnya Mas. Gitu. Kalau ke Waduk Gajah Mungkur dekat juga. Oh dekat juga ya. Oh iya. Ya, cuma aku belum terbiasa ke sana sih mungkin Mas. Jadi belum begitu hafal sih jalan-jalannya. Ya, nanti gantian main ke sana. Oke, bisa diagendakan Mas. Awalnya kan kemarin gitu, Bang, pengen main ke sana terus Mas Dirga kok akhir pekan ada jadwal di Solo. Iya. Terus mau ke sini, wah ya alhamdulillah banget malah dikunjungi duluan ini kita. Udah ya Mas, untuk travelernya itu aja ya. Siap. Kita bahas-bahas yang lain. Kayaknya nanti malah terlalu banyak yang dipertanyakan dari traveler. Penasaran aja teman-teman. Iya, oke. Nah, kalau sebagai penikmat bola sendiri, kan tadi sejak tahun 2006 ya Mas ya. Aku yang 2000-an, masih 2000-an ya. Ya, saya menikmati sepak bola sebelumnya ya Mas ya. Kenapa sih saya bisa membranding diri saya sebagai penikmat sepak bola? Karena dari segi apapun sudah saya lewati Mas, walaupun tidak profesional ya. Kemarin itu SSB ya tahulah pernah gitu. Terus jadi pemain walaupun pemain beban ya nggak masalah, yang penting pernah menjadi pemain. Jadi panitia Tarkam, jadi panitia Minicap, panitia Trofeo udah sering. Bahkan berkelanjutan, ada yang sampai 6 bulan berkelanjutan itu pernah Mas. Terus ngurusi tim, ngurusi organisasinya, tim sama organisasi beda ya Mas ya. Itu pernah semua. Lalu juga jadi supporter, jadi penonton, bahkan jadi reporter. Barangkali nanti ya kita bisa gabung sama Mas. Kapan-kapan ke Wonogiri kurang reporter tak iwai Mas. Itu dulu pernah di KIB Channel juga. Jadi reporter. Terus apa lagi ya Mas? Ya pokoknya semua tentang sepak bola sudah saya nikmati, jadi penikmat sepak bola aja. Nggak usah, ini pemain profesional, ini pelatih juga pernah Mas, walaupun amatir juga, di tim-tim amatir gitu. Jadi ya menikmati sepak bola aja. Nah ini kan udah pengalaman banyak ya Mas ya. Dari semua lini. Dari semua lini tadi belajarnya gimana itu Mas? Apa langsung atau tidak secara spontan gitu? Mas. Oh iya. Saya lebih suka melihat terus tak tiru. Gimana ya, melihat sesuatu yang orang lain itu kok bangga banget dengan prestasinya, kadang-kadang saya itu ke-trigger Mas, kepengin seperti dia gitu. Walaupun orangnya ada, walaupun nggak kesampaian ya paling nggak saya berusaha seperti dia. Iya benar, sudah berusaha ya Mas. Apalagi tentang sepak bola itu udah passion banget lah. Udah jiwa ya. Kalau ada apa-apa ya taruhlah sebagai pengurus tim atau sing tukang ngempakne, ada tombok dikit, ada apa, itu udah menjadi biasa. Jadi ya wes, ini hobi saya, enak aja. Wajar ya. Gitu, Mas. Nah dari semua yang dijalani tadi Mas, yang paling enak nih bagian apa Mas? Komentator. Komentator. Enak banget Mas. Komentator. Enak banget. Karena gini, ketika saya jadi komentator, jadi reporter, saya tuh bisa ngatur orang mendikte ketika main di lapangan, ayo Rono, umpan, sini sana dan sebagainya. Ketika saya menjadi pemain, Masya Allah, buat lari aja menggeh-menggeh gitu. Terus kalau jadi pelatih, wah mikir berkali-kali, ini nanti tak taruh sini efektif enggak, terus pemain ini kayaknya gimana gitu. Jadi yang paling enak itu jadi reporter atau komentator. Sampai sekarang juga masih Mas?
ya kalau ada yang ngajak oke, siap. Wah, aku malah baru tahu ini. Ya nanti walaupun bahasanya nggak begitu sepopuler apa ya, kalau di sini Mas siapa? Suratalinggis Ya, atau siapa, Ahai atau Bung Valen, tapi ya sebisa-bisanya ngomong aja. Enak aja. Ini tak lihat dari logatnya kayaknya ya bagus juga ini. Enggak. Ya tiap orang kan punya keunikan sendiri-sendiri Mas. Mungkin nanti bisa kita lihat nih pas komentator kayak gimana ya Mas. Tapi biasanya ya di daerah Wonogiri juga ya Mas. Wonogiri. Tapi yang menjadi basic saya ketika jadi komentator atau reporter itu ada candaannya. Jadi pemain itu saya bully. Tapi udah sepakat dulu ya, kita udah kenal. Kalau pemain yang nggak kenal ya nggak berani. Tetap kita junjung tinggi, apalagi pemain-pemain yang kalibernya udah liga atau pemain yang pro, tetap saya junjung tinggi. Tapi kalau pemain yang akrab gini, engko tak kei candaan-candaan rawa wis aman ya gitu. Enak kan, jadi suasananya nggak garing gitu. Cair ya? Iya, cair. Nggak tegang kan Mas? Jadi penonton itu malah ketawa. Bener banget. Nah itu kan komentator fan football ya Mas? Apa pernah di Tarkam juga? Pernah. Tarkam pernah. Ya. Nah itu perlu diedukasi banget di Tarkam itu Mas. Karena biasanya tensinya tinggi banget kan. Nah itu tantangannya ya itu. Tantangannya itu sulit. Enak tapi ketika ada kerusuhan, pengendali itu kan ada di komentator. Kalau komentator nggak bisa mengendalikan suasana, wah jadi ribut besar. Pernah itu kejadian satu kali antar pemain ini boleh nyebut ke nama timnya? Wah Mas, bebas nih. Mohon maaf. Dulu waktu Ramadan Fan Football 2022 di Wonogiri juga ketemu antara tim besar dari Prancis Squad sama Kasih Ibu, laga gengsi Mas. Itu baru di awal penyisian udah ketemu. Padahal saya sama teman-teman panitia itu final ideal ini. Waduh, undiannya malah ketemu di awal. Ya tensi kan tinggi biasa. Ya udah itu. Dan dulu waktu itu kan masih belum boleh pakai toa ya Mas, masih masa-masa dari Covid ke pelonggaran itu. Jadi saya cuma pakai pengeras suara kecil itu aja. Nah itu. Ya untungnya alhamdulillah reda. Antar pemain aja sih Mas. Yeah. Pemain. Cuman suara-suara. Supporternya nggak ikut-ikutan ya yang nonton? Di bench official itu sudah panas adu mulut, tapi udah aman terkendali. Oke, paling enak jadi komentator ternyata teman-teman, jadi reporter ya. Saya yakin banyak yang setuju. Setuju ya. Jadi komentator rumah itu bang. Kalau jadi fotografer mungkin belum pernah ya. Nah itu belum dan kayaknya kalau saya kan di teman-teman fotografer udah banyak itu. Ya udah itu kayaknya biar teman-teman aja sih gitu Mas. Dulu sempat kepingin juga ngobrol sama teman-teman fotografer, nah aku jipoe videografer piye yo. Karena kalau fotografer kan kalian udah di sana. Nanti kalau saya di sana juga nggak enak sama yang udah dulu. Malah videografer sekarang banyak Mas. Oh iya, banyak toh. Aku malah kurang tahu. Setahu aku ya di Solo ada Papa Mika Channel itu saya kondang banget. Family Football. Itu. Terus ada Toronto Boys. Toronto Boys. Iya. Aku baru tahu ini. Itu dari mana ya Toronto Boys itu, Mas? Persi Fanbase. Oh, iya. Terus siapa lagi kemarin ya? Ada kemarin di kontak saya itu ada, Mas. Tapi ya udahlah, berarti saya jadi penikmat aja. Kembali lagi ke konsep awal, menikmati wae. Wah, prinsipnya bagus banget ini Mas Ilga ya. Ya berbagi nanti nih apa-apa melu. Bener banget Mas, bener banget. Sesuai kemampuan kita tadi ya. Tapi kalau memang kita punya kemampuan ke situ ya nggak masalah juga sih Mas. Iya, nggak ada salahnya juga. Nggak ada salahnya juga. Kan rezeki udah ada yang ngatur katanya. Bener banget. Nah, kan Mas Ilga sendiri ngomong enaknya komentator atau reporter ya Mas ya. Iya, betul. Orang-orang juga apa melihat hal itu juga enak gitu Mas, komentator reporter itu. Kemungkinan sih. Oh iya. Kemungkinan. Tapi ya pernah denger, wah enak ya jadi komentator, jadi reporter gitu, pernah denger gitu? Iya, itu malah berawal dari saya sendiri. Oh, dari sendiri. Berawal dari saya sendiri. Penaman, ngomong. Ternyata setelah saya pegang, penak tenan. Penak tenan. Oke. Tapi itu juga harus dibarengi sama
bakat ngomong juga sih mas, kayaknya ya. Iya bener banget. Kemampuan ngomongnya ben ra belibet gitu ya mas ya. Gitu. Kayaknya itu. Nah kalau paling susah kayaknya dari pelatih gitu ya mas ya, yang ngeracek gitu ya. Susah. Jadi pelatih itu orang di balik layar, terus apa ya? Kalau juara atau menang yang kelihatan tuh pemain-pemain bintangnya. Tapi kalau yang salah, ya kalau salah itu yang salah adalah pelatihnya. Pelatihnya goblok. Maaf. Bisa ngatur susunan pemain dan sebagainya. Jadi orang di balik layar itu malah ternyata susah. Pas euforianya bagus nggak kesorot ya mas? Nah iya. Pas yang kelihatan pemain bintangnya atau siapa yang bikin cetak gol. Gitu mas. Tapi pas ada kesalahan, wah langsung pelatih kena ya. Ngopo ku dipasang, ngopo kira lagi diganti. Iya bener banget ya gitu. Terkadang orang secara umum nggak tahu sih mas keadaan yang dialami saat itu. Mungkin pelatih punya ini ya. Punya strategi sendiri mas. Dan kadang-kadang strategi yang diterapkan pelatih itu apa ya, tidak sesuai dengan ekspektasi penonton. Kudune menit semene mos to leboke pemain iki gitu. Lah kan kudune kalian, kudune saya kan enggak gitu. Ya. Nah, kalau pelatih sendiri Mas, kita ngomong pelatih. Punya pelatih idola enggak ini? Mas Ilga? Pelatih idola Pep Guardiola. Wah, hebat tapi banget. Ya. Waktu di Barca ya Mas ya. Oh, gitu. Sekarang udah enggak berarti? Ya masih dikit-dikit aja lah. Oh iya. Lah kenapa kok waktu di Barca kok setelah di Barca? Jadi ada cerita cinta tentang Barca sih. Oh gitu. Fans ya, fans ya, dia. Fans Barca. Enggak, ngomong-ngomong Barca itu sebenarnya cinta kedua saya. Cinta pertama saya itu Inter Milan. Mudah-mudahan nanti malam menang. Udah dibully fans itu. Saya dulu nggak apa-apa ya Mas, ini kita beralih ke topik yang lain. Inter Milan saya suka itu karena Ronaldo Nazario. Ya Ronaldo yang nomor 9 tuh ya. Ya, yang dari Brazil. Terus dengan Ronaldo Nazario saya suka Inter Milan. Dulu di masa kecil saya itu Liga Italia itu primadona Mas. Liga Calcio ya. Liga Calcio. Jadi teman-teman banyak yang fans Juventus, banyak yang Milan, tapi saya beda sendiri. Inter. Karena ada Ronaldo itu. Akhirnya Ronaldo jadi juara dunia. Gitu. Terus seiring berjalannya waktu kok Liga Italia udah nggak menarik gitu. Akhirnya La Liga setelah kedatangan sih, masuknya Messi sebagai pemain starter. Karena itu jadi suka ke Barcelona. Nah, dari mulai tahun berapa itu? 2009 kayaknya. Yang pertama kali juara Liga Champion treble itu ya, Mas. Liga Champion, Liga La Liga sama satunya lagi Piala ini Spanyol ya. Iya, Copa del Rey. Nah, itu mulai seneng banget sama Barcelona. Sampai dikecewakan Barcelona ketika Messi pindah ke PSG. Gitu. Aduh, kok ora dipertahan ke pemain kesukaan saya. Akhirnya ikut-ikutan pindah ke PSG. Oh iya. Saya berarti nggak mencintai klub ya Mas ya? Yo nggak juga sih Mas. Saya cintanya ke ke pemain. Ada iya. yang mengatakan seperti itu. Pertama yang saya sukai Ronaldo Nazario, yang kedua Lionel Messi. Tapi yang melekat banget di hati saya Lionel Messi. Lionel Messi. Nah sekarang Messi pindah lagi kan ini? Ya itu ke MLS Inter Miami. Gak apa-apa sih Mas. Suka Inter Miami habis ini? Nggak tahu. Karena itu soccer ya Mas, bukan football ya Mas. Iya. Ya udah. Tapi bagi saya, karena saya menyukai Lionel Messi, idola saya, sama pencapaian yang didapatkan Messi itu sudah seperti aku berkali menikmati bal-balan gitu. Kalau bahasa saya seperti itu. Jadi saya juga itu role model saya. Saya tinggal menikmati bal-balan. Apa sih yang saya cari dari bal-balan? Saya sudah pernah melewati menjadi semuanya gitu. Di Messi tinggal ya wes kumpul sama keluarga, bal-balan. Iya. Messi kan usianya juga udah mulai senja juga kan. Seumuran saya. Iya, Mas, kalau untuk pemain bola kan nggak lama lagi lah Messi itu gantung sepatu ya Mas. Iya.
Messi. Ya kalau performanya masih bisa bertahan sih, mungkin berapa tahun lagi masih aktif main juga Messi itu. Tapi yang namanya naluri manusia ya Mas, kayaknya nggak tahu aslinya seperti apa. Yang dicari Messi apa sih? Terakhir itu kan tinggal Piala Dunia dan dia udah dapat. Jadi aku harus ya apa nih? Ya udah semua ya. Prestis tertinggi udah saya capai. Gitu. Ya dia ngejar cintanya tadi, mungkin cintanya di situ Mas. Mungkin bisa suatu saat nerus ke jadi pelatih juga mungkin itu. Bisa. Oh Messi ya. Messi kan termasuk seumuran ya. Oh iya. Messi ya. Ketok tua ya. Enggak, masih muda. Kalau aku dulu sukanya Van Persie, Mas. Van Persie, Arsenal, MU. Dulu malah Van Persie di atasnya Messi jauh itu, Mas. Tapi ya waktu itu lihatnya aku Premier League dulu, Mas. Pecinta IPL. Pecinta IPL. Aku mungkin bisa dikatakan kayak jenengan juga. Jadi ngefans Arsenal terus ngefans MU. Oh. Karena Van Persie pindah. Kayak gitu. Di MU pindah lagi. Jadi mengikuti figurnya. Ya, mengikuti figurnya. Nah, waktu itu ya Arsenal tuh puasanya terlalu lama. Nah, betul. Kadang-kadang kalau nongkrong jadi bahan bulian, Mas. Bahan bulian. Nah, bener aku dulu sempet dulu itu ada Facebook masih ramai banget, Mas. Grup-grup bola itu sering dibully di situ. Ya wes biasalah dibully. Nah, sekarang udah nggak sefanatik dulu lagi, Mas. Nah, terkadang orang-orang nggak tahu saya ini ngefans apa. Ya, mereka taunya aku ngefans Persis Solo. Oh, yang lokal. Yang lokal. Karena yang aku publish ya cuma itu, Mas. Ya kebetulan kan di situ jadi kontributornya sambernya.com aku, Mas. Oh. Jadi jurnalis. Iya. Jadi kadang sing tak update ya karya-karyanya wae lah. Gitu. Oke, Mas, kita ngobrol udah nggak kerasa nih, udah 27 menit. Oh iya, Mas. Belum ada yang isi loh tadi, Mas. Gimana? Belum ada yang isi kayaknya. Oh, isi banyak. Oh, iya, ini banyak ini. Kalau teman-teman nonton ini dipahami tenan diresapi itu ada ya, contohnya tentang mencintai fans, mencintai klub atau pemain tadi. Ya dari situ kita nggak bisa maksa sih, Mas, nggak bisa ngontrol kan itu. Ya jenenge bola kan objektif objektif apa subjektif gitu. Iya, subjektif. Subjektif ya. Mas Auriga ini kalau sedikit saya boleh bercerita ya tentang sepak bola lagi, tentang menikmati sepak bola. Dulu kan gimana ya, sepak bola itu memang dari awal udah menjadi keinginan terbesar saya. Tapi ya apalah daya, wis kurang mampu lah mencapai yang saya inginkan. Tapi dulu itu kenapa dulu suka sepak bola di waktu SD, Mas. SD itu kan ada Popda atau Porseni, kalau dulu namanya Porseni. Oh, pekan olahraga ya gitu. Saya itu pernah ngapusi sama guru. Ngapusi sama guru karena dulu saya Popdanya mewakili pingpong, tenis meja. Waduh, aku senengnya bal-balan gitu. Tapi saya ngomong sama gurunya, Pak, kok pemain sepak bolanya yang dijibuk? Wih, Pak, kok nek kalah loh. Dengan begitu guru olahraganya, wah, apa ya Le? Ya terus apa menurutmu? Kulo mawon, Pak. Nah, gitu. Akhirnya saya juga diutus untuk sepak bola juga selain di pingpong. Sehari 2 cabur itu, Mas. Waduh, kita serakah banget ini. Pagi sepak bola, agak siangnya pingpong. Dua-duanya malah kalah, Mas. Misalnya kalau kemarin itu saya nggak ngapusi guru, salah satu saya ambil itu mungkin ceritanya beda. Ya udah nggak apa-apa lah gitu. Itu terus kalau dulu waktu di tempat saya itu kan kampung ya, masih di Manyaran. Kalau sore main bola itu nggak pakai sepatu, Mas. Nyeker. Kalau hujan lebat malah seneng. Celurut-celurut gitu. Ya dari situlah saya suka sepak bola, terus nonton Liga Italia tadi. Gitu. Sempat vakum dari dunia persepak bolaan karena percintaan dan sebagainya. Oh gitu ya. Ya ini tadi lah, kita main bola mengenang masa kecil kan, dari kecintaan masa kecil kan. Betul, sampai sekarang. Dan saya kan juga sekarang udah punya anak laki-laki. Itu
pengen banget anaknya yo main bola, tapi wis ibuke sak-sae lah engko pilihane anaknya opo, ora kudu bal-balan dia ora opo. Masih kecil anaknya Mas. 3 tahun. 3 tahun. Ya mulai 4-5 mungkin kelihatan nanti nalurinya. Ya. Tapi sering nonton voli juga. Apa-apa. Ya semua olahraga itu kan baik intinya ya. Menyehatkan Allah. Iya. Nah aku dulu juga hampir sama kayak jenengan Mas, kecilnya gitu. Malah cita-citaku dulu itu jadi pemain bola sih Mas. Bukan jadi fotografer, bukan jadi apa. Cuma sepak bola tak pengennya. Tapi itu langsung patah hatiku pertama itu sama sepak bola Mas. Malahan Mas. Malah, bukan sama perempuan. Kok bisa ya? Jadi aku cita-cita main bola, tapi mau masuk klub itu nggak boleh orang tua, nggak boleh bapak ibu Mas. Ya waktu itu tahun 2000-an dilihatnya pemain bola ini opo. Iya Mas, betul. Pokoknya orang-orang tua dulu gitu pengennya anaknya nek iso sukses jadi pegawai. Nah bener banget Mas. Gitu. Pemain bola ini opo gitu ya. Buktinya saya koncoku sing sukses ya oke sih. Banyak yang dari bola juga banyak. Banyak. Tapi untuk memahamkan itu ke orang tua zaman dulu ya kayaknya rada berat. Agak susah, bener banget Mas. Tapi ya udah akhirnya seiring berjalannya waktu luka itu akhirnya sembuh Mas. Sembuh, bisa menerima, ya udah kita jalani yang ada saat ini. Justru malah dari situ apa ya, fanatisme sepak bola ini turun perlahan-lahan aku Mas. Dulu pernah waktu SD, SMP itu jam 2 bangun nonton Liga Champion gitu. Ya iya. Dulu gak ada blokir-blokiran ya Mas. Aman. Nonton itu, wah timnya kalah, wah engko sekolah ya Mas. Rasa semangat ya timnya kalah ya. Jadi bahan bulian. Wah dia konco-koncone itu kan. Kalau sekarang nggak tahu ya nanti final tuh aku nonton nggak ya. Kadang kita nanti malam kan? Iya, nanti nonton nggak. Ini mungkin tayangnya setelah ini ya. Setelah apa-apa. Siap. Kayak gitu ya. Soalnya itu tadi adrenalinnya udah lain Mas. Udah lain. Mungkin ada sih teman-teman yang masih ngotot seneng bola. Saya masih senang. Masih juga masih senang juga. Aku juga seneng, cuma apa ya Mas, kadang kan kita kalau akhir pekan kan motret, ada kerjaan. Karena kalah sama kesibukan. Bener Mas. Jadi prioritasnya di situ Mas. Kalau sampai larut malam takutnya ini malah nggak ke-handle, malah nanti merepotkan banyak pihak kan Mbak. Malah jadi ngantuk, kurang fokus dan sebagainya. Bener Mas, akhirnya kayak gitu. Ya itu tadi Mas, dari sepak bola itu. Jadi nek bagiku sepak bola itu kayak perempuan itu. Iya sih Mas. Akhirnya kalau sekarang saya kan udah berkeluarga Mas. Iya, gimana Mas? Jadinya malah antara sepak bola dan pasangan itu malah saling kecemburuan. Oh gitu ya. Gitu. Oh. Jadi cemburunya itu nggak ke wanita lain, ke sepak bola. Ke sepak bola. Tapi alhamdulillah istriku ya the best lah. Iya. Ngerti. Ngerti. Suaminya sukanya sepak bola ya nggak apa-apa. Ngurusin tim, ada sparingan, ada trofeo atau mini cup atau jadwal travel. Ya dia bisa ngerti. Karena sebelum kenal dia, saya lebih kenal sepak bola. Gitu. Kalau istrinya suka sepak bola juga atau? Belas Mas. Belas. Dulu itu pernah katanya suka sama timnas Indonesia. Gavin Kwan Acit Mas. Iya. Pemain Persis Solo kan. Akhirnya anak saya tak namakan Gavin. Itu. Ya terinspirasi dari situ juga. Ya wis lah, daripada gue nemet kayak Gavin yang asli, kayak anak yang jenenge Gavin wae. Dan podo sayange gitu. Mungkin bisa lebih keren nanti ya. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Oke Mas, kita ngobrol udah setengah jam ternyata, nggak kerasa. Mungkin ada yang pengen disampaikan lagi Mas, yang belum dari pengalaman yang jenengan? Ya satu lagi ya Mas ya, Mas Auriga. Kalau tentang sepak bola, tadi Mas Auriga bilang pernah patah hati, saya juga pernah. Patah hati terbesar saya dan saya masih ingat itu ketika ada Pordes U21 zaman dulu, nggak usah saya sebutkan timnya. Saya itu kecewa, tapi dari kecewa itu menimbulkan semangat yang baru buat saya, malah lebih tinggi. Saya ngumpul ke teman-teman, saya ngumpul ke tim, akhirnya jadi satu tim, ikut Pordes, tapi saya nggak kepake. Saya malah nggak ikut, kok jenengku malah renek gitu. Kan jadi aneh. Saya yang inisiatornya saya
yang ngumpulke, yang ngumpaknya, tapi nama saya nggak ada di situ. Oke, dari situ saya berjanji saya akan lebih hebat, lebih jauh melangkah daripada ordes di sini gitu. Dan alhamdulillah sekarang ya yang saya capai sudah lebih baik lah Mas dari sepak bola gitu. Yaitu apa ya, kecewa yang membuat kita akhirnya bangkit lebih besar. Walaupun tidak sebesar-besar bintang tamunya Mas Auri atau orang-orang lain, tapi bagi saya itu udah tercapai, udah lega gitu loh. Jadi orang yang memandang sebelah mata udah, weh ternyata nek gelem obah tenan yo iso bocah kuwi gitu. Gitu Mas. Oke, nah itu prosesnya tadi ya Mas. Jadi buat teman-teman ketika kalian nggak terpakai atau tersingkirkan atau tereliminasi atau apa, jangan berlarut-larut kecewanya menjadi benci. Tapi kecewanya jadikanlah motivasi biar bisa lebih baik daripada yang kemarin gitu. Nggak gampang sih Mas. Bener. Tapi insya Allah kemarin udah melewati. Kemarin udah melewati. Besok semakin kuat ya Mas. Insya Allah. Oke, luar biasa ini Mas Fajar. Mas Fajar, Mas Irga. Wajahnya hampir mirip sama teman-temanku yang. Oke Mas. Oke. Pasaran. Enggak, maksudnya jiwanya jiwa pesepak bola muda semua. Yang namanya Fajar itu kan banyak. Betul. Set boy berarti. Nah tadi Mas Ilga sempat ngomong apa namanya bintang tamunya keren-keren dari Golfoto. Sebenarnya ya sesuai inilah Mas, sesuai masing-masing lah ya. Ya mungkin ada yang pemain Liga 1, ada yang komentator, ada yang fotografer, ada yang pemain tarkam atau fan football. Semua punya kapabilitasnya, termasuk jenengan juga. Cerita kayak jenengan di sini kan nggak gampang juga Mas. Aku tuh sering nggak datang teman-teman tuh. Oh gitu. Ya aku alhamdulillah matur nuwun banget ini kedatangan Mas Ilga, cerita menarik banget. Banyak ini engko gari nulis wae, poinnya banyak yang bisa dicatat. Iya. Tapi latar belakangnya penikmat aja ya. Penikmat. Gak usah sebagai apa gitu. Iya, oke. Bisa Mas. Mungkin terakhir Mas Ilga, ada pesan yang ingin disampaikan ke penonton kita ini Mas. Wih, pakai pesan ya Mas. Apa nih? Monggo bebas. Kalau tak siap iki Mas. Belum siap nih. Ya itu tadi yang pengen saya sampaikan ada di poin-poin tadi kita ngobrol ya Mas Aurika ya. Ternyata mimpi yang hebat itu bukan ketika kita tidur Mas, tapi mimpi yang hebat itu ketika kita nggak bisa tidur. Nah itu harus kita wujudkan, dan suatu saat ketika terwujud itu bangganya kita luar biasa. Oke, luar biasa. Wah, jadi quotes ini nanti. Oh, apa ya Mas? Iya, biasanya gitu. Golfoto itu biasanya habis podcast gitu, kita tampilin video cuplikannya di Instagram, fullnya di YouTube. Terus nanti ada dalam satu podcast ini ada kata apa yang menarik, kita jadiin quotes gitu. Aduh, mana di komentari quotes saya biar Mas. Enggak apa-apa. Tips kosong apa ini? Enggak apa-apa, nanti bisa klarifikasi. Boleh. Tapi kan kita bisa membuat quote kalimat-kalimat gitu karena pengalaman tadi. Ya. Benar. Rangkuman cerita tadi dan yang pernah kita lalui. Oke Mas Ilga, mungkin gitu dulu. Matur nuwun banget waktunya. Siap Mas. Aku nggak bisa ngasih apa-apa ini. Nggak usah repot-repot. Malah aku yang dioleh-olehi. Siap. Matur nuwun banget sudah berkunjung ke sini. Lain waktu mudah-mudahan aku pengen banget ke Wonogiri. Siap. Ya di sana ada teman-teman fotografer juga kayak Astara, kayak Yaf, gitu. Ya, Vicky. Aku belum begitu kenal sih kalau sama yang itu. Yang paling kenal ini Yaf, Astara itu. Salah satu yang paling lama itu mungkin. Iya. Belum sempat ke sana. Teman-teman ya udah tak undang ke sini, wah kejauhan juga ya. Iya, siap. Lain waktu kita mau tandang ke sana, mudah-mudahan bisa. Oke, gitu Mas Ilga, matur nuwun banget waktunya. Siap. Oke, sahabat Golfoto, itu tadi kita ngobrol-ngobrol cerita sama Mas Ilga. Ternyata pengalamannya banyak ini di sepak bola. Awalnya aku tuh pengen nyiapin bahas tentang Wonogiri Football Traveler, tapi di samping itu banyak yang disampaikan. Di samping itu jadi komentator, reporter, pelatih, kesan waktu kecil. Nah, ini menarik banget itu teman-teman. Nah, teman-teman mungkin juga bisa mengenang kisah teman-teman seperti itu. Jadi kita itu hebat untuk diri kita sendiri gitu.
jangan meremehkan, wah aku ki sopo, wah kue kurang bersyukur berarti ya Mas ya. Nah, kita itu hebat gitu. Jadi teman-teman semua yang nyaksiin kita matur nuwun, tetap semangat. Kita sampai ketemu di konten video Goal Foto selanjutnya. Matur nuwun. Oke.